Episode 44. Diva begadang sepanjang malam hanya untuk memikirkan perkataan Dimas yang menasihatinya agar tidak egois kepada anak-anak. Setelah subuh, barulah Diva bisa tidur, sehingga ia sulit untuk bangun pagi. Pagi pukul 6 tepat. "Kakak, cepatlah buka pintu, itu pasti Dedi," ucap Abel keluar dari kamar mandinya. "Jangan, biarkan Mommy yang buka," ucap Alfa mengintip dari celah pintu kamar. Sementara itu dengan sempoyongan Diva berjalan keluar dari kamarnya untuk membuka pintu. "Siapa sih pagi-pagi udah bertamu? Masa iya sih Dimas?" batin Diva memegang pintu. "Happy birthday," ucap Azal saat Diva membuka pintu. Seketika mata Diva yang awalnya seperti tidak bisa dibuka, malah menjadi membesar melototi Azal. "Azil? Apa yang kau lakukan di sini?" ucap Diva lantang. "Aku hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untukmu," ucap Azal menatap Diva. "Tidak perlu, aku tidak butuh ucapan darimu," jawab Diva ingin menutup kembali pintu rumahnya. "Dedi!" teriak Abel dan Alfa berlari ke arah Azal. "Masuk kamar," ucap Diva. "Diva, apakah sekeras ini caramu mendidik anak?" ucap Azal masuk ke rumah. "Mereka anakku," ucap Diva singkat. "Dan bukan hanya anakmu, tetapi juga anakku." "Kau!" bentak Diva kemudian berlari masuk ke kamarnya. "Dedi!" panggil Alfa dan Abel sambil menundukkan kepalanya. "Sayang, sudah jangan sedih," ucap Azal berjongkok memeluk Abel dan Alfa. "Tapi rencana kita jadi gagal, Dedi," ucap Abel sedih. "Dedi, kenapa Mommy sangat benci sama Dedi?" ucap Alfa menatap wajah Azal. "Tidak sayang, Mommy tidak benci, hanya sedang marah saja," ucap Azal mencoba membuat Alfa dan Abel tenang. Sementara itu di kamarnya Diva sedang menangis. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Azal terus saja mencoba mendekatinya kembali. Meskipun sekarang ia tahu jika dirinya masih istri sah Azal, namun luka masa lalu itu belum bisa dihilangkannya. "Mengapa aku harus menerima ujian sebesar ini?" ucap Diva sambil menangis. Diva terus menangis dan mengurungkan dirinya di dalam kamar. Ia sama sekali tidak ingin bertemu Azal saat ini. "Sayang, Dedi pulang dulu ya, karena Dedi harus ke kantor," ucap Azal kepada Alfa dan Abel. "Tapi Dedi, Mami belum meniup lilinnya," ucap Abel melihat api lilin yang ada di kue itu sudah hampir habis. Sedih rasanya Azal melihat Abel dan Alfa seperti itu. Namun apa boleh buat? Semua yang terjadi saat ini adalah kesalahan dari masa lalu yang tidak bisa dimaafkan oleh Diva. "Abel, sudahlah. Dedi juga ada urusan yang kita tidak bisa pahami. Dedi pergilah, jangan menyerah, oke?" ucap Alfa menyemangati Azal. "Terima kasih sayang. Dedi sangat menyayangi kalian berdua," ucap Azal kemudian berjalan keluar dari rumah Diva dan masuk ke mobilnya. "Kakak, aku ke kamar dulu ya," ucap Abel berjalan langsung menuju kamarnya. "Baiklah," ucap Alfa tersenyum paksa. Alfa merasa kasihan kepada sang adik yang mengharapkan keluarganya bersatu kembali. 3 hari berlalu, kini Alfa dan Abel telah masuk sekolah. Ya, itu sekolah yang sama dengan Reza. Sementara Diva kembali mengurus kantornya bersama dengan Tania. Sejak 3 hari lalu, Alfa dan Abel tidak lagi bertemu dengan Azal. Mereka hanya mendapat kabar dari Reza jika Azal sedang sibuk mengurus proyek baru bersama David. Setiap ke sekolah Alfa dan Abel diantar oleh Diva, tentunya sebelum Diva ke kantor. Sejak sekolah Alfa dan Abel menjadi sedikit ceria karena mereka punya banyak teman dan bisa bertemu dengan Reza setiap hari. Bel sekolah berbunyi, menandakan bahwa pelajaran hari ini sudah selesai. "Kakak, kenapa Mommy belum menjemput kita ya?" ucap Abel, duduk di kursi tunggu di depan sekolah. "Mungkin Mommy masih sibuk di kantor," ucap Alfa. "Mamaku juga belum datang," ucap Reza. Saat itu ada mobil hitam yang berhenti tepat di depan mereka. Ternyata itu adalah mobil Sela yang menjemput Reza. "Sela? Bukankah itu mamamu?" ucap Abel. "Benar, itu mobil mama," ucap Reza berdiri dari duduknya. Sela pun turun dari mobilnya dan mendekati Reza, Alfa dan Abel.
Hai Bibi Sela, sapa Abel dan Alfa bersamaan. Hai sayang, kalian belum dijemput Mami ya? Ucap Sela. Iya, Bibi, mungkin Mami masih sibuk di kantor. Alfa, Abel, bagaimana jika kalian ikut aku pulang ke mansion saja? Kita bisa main sepuasnya. Aku punya banyak mainan dan di sana sangat luas. Ucap Reza semangat. Iya, Reza benar. Kan di sana rumah Dedi kalian sayang. Apa kalian tidak mau melihat Opa? Ucap Sela mengelus rambut Abel. Sebenarnya kami sangat tertarik untuk ikut dengan Bibi. Tetapi kami takut Mami akan marah jika kami pergi ke sana. Ucap Abel menundukkan kepalanya sedih. Abel benar Bibi. Kami tidak mau membuat Mami sedih lagi seperti kemarin. Ucap Alfa dengan wajah yang sama sedihnya seperti Abel. Sudah sayang, jangan khawatir. Biar Bibi yang akan bicara sama Mami kalian. Dia tidak akan marah ataupun sedih. Ucap Sela terus hangat. Mamaku benar. Mamaku juga jago sekali menghibur orang yang sedih. Jadi jika Tante Diva sedih, biarkan Mamiku yang menghiburnya. Ucap Reza memegang tangan Abel dan Alfa. Benarkah? Kalau begitu ayo. Ucap Abel girang. Baiklah Bibi. Kami mau ikut sama Bibi. Karena kami juga merindukan Opa. Ucap Alfa. Oke, nanti kita beli es krim yang banyak ya. Sekarang ayo masuk mobil. Ucap Sela membuka pintu mobil. Alfa, Abel, dan juga Reza masuk ke dalam mobil dengan suasana hati yang begitu bahagia. Sela tidak tahan jika wajah ceria yang dimiliki oleh Alfa dan Abel sampai hilang. Abel, Alfa, apakah kalian ingin Mami dan Dedi kalian berbaikan? Tanya Sela sambil menyetir. Mengapa Bibi bertanya seperti itu? Ucap Abel menundukkan kepalanya. Jawab saja sayang, ucap Sela. Tentu saja iya Bibi. Ucap Abel dan Alfa bersamaan. Bagus sekali sayang, sebenarnya Bibi punya rencana. Ucap Sela sambil menyetir mobil. Rencana? Rencana apa Bi? Iya Bi, ayo katakan saja, ucap Alfa penasaran. Iya, aku juga ikut penasaran, ucap Reza. Entah apa rencana yang akan dibuat oleh Sela dan itu melibatkan Alfa, Reza, dan Abel. Tentunya itu ia lakukan demi Azal dan Diva kembali bersatu, agar Alfa dan Abel mendapatkan kehidupan yang bahagia, memiliki keluarga yang utuh. Tetapi kalian harus bekerja sama dalam hal ini. Apa kalian berjanji? Ucap Sela sambil terus fokus menyetir. Baiklah, kami berjanji sekarang Bibi katakan apa rencananya. Ucap Alfa tidak sabar. Jadi gini. Sela pun mengutarakan rencana besarnya kepada Abel, Alfa, dan juga Reza. Apakah Bibi yakin itu akan berhasil? Tanya Abel sedikit khawatir. Tentu saja sayang. Keduanya sangat menyayangi kalian berdua. Bibi yakin di antara Mami dan Dedimu masih ada rasa cinta yang begitu kuat. Apalagi saat melihat kalian berdua. Ucap Sela usai mengutarakan rencananya. Sementara itu di sisi lain. Azal, bukankah kau bilang hari ini kau akan menjemput anak-anakmu di sekolah? Ucap David berjalan di samping Azal. Benar. Sekali. Sudah 3 hari aku tidak bertemu mereka. Namun hari ini kita kembali ada meeting dengan perusahaan Wijaya Club. Ucap Azal masih terus melangkahkan kakinya. Tenang saja, soal itu biar aku yang urus. Karena itu tidak terlalu sulit. Kau bisa menjemput mereka. Ucap David. Baiklah, terima kasih kalau begitu aku pergi sekarang. Ingat, jika ada apa-apa hubungi aku. Ucap Azal kemudian pergi keluar dari perusahaannya menuju parkir mobil. Azul pun melajukan mobilnya menuju sekolah Alfa dan Abel. Sementara itu di sisi lain. Diva, astaga kau ini, kenapa kau masih di sini? Tanya Tania masuk ke dalam ruangan Diva. Astaga kau berisik sekali, ucap Diva menggang kepalanya yang terasa sakit. Diva, kenapa kau masih di sini? Bukankah ini sudah jam pulang sekolah? Ucap Tania memegang bahu Diva. Astaga, jam berapa ini? Ucap Diva melihat jam tangan yang ada di tangan kirinya. Diva pun menjadi kaget, karena ia telah melupakan waktu menjemput anaknya di sekolah. Ia pun bergegas keluar dari ruangannya berlari kecil menuju lift. Sedangkan Tania hanya menggelengkan kepala, bingung melihat kelakuan sahabatnya. Meskipun begitu Tania paham, jika saat ini Diva sedang terbeban pikiran. Diva pun mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju sekolah. Sementara itu Alfa dan Abel sedang berada di mobil Sela. Baiklah anak-anak, sekarang kita jalani rencana kita, oke? Ucap Sela kepada Alfa, Abel, dan Reza. Rencana sebenarnya adalah
Sela menyuruh anak buah bayarannya untuk berpura-pura menculik Alpha dan Abel, agar saat mereka turun membeli es krim, dengan begitu nanti Sela bisa berpura-pura panik dan memberitahu Azel dan Diva ketika buah hati mereka telah diculik. Dan saat itulah kesempatan Sela agar Azel dan Diva bisa kompak mencari kedua anak mereka. Namun siapa sangka, hal lain terjadi. Alpha, Abel, sekarang turunlah. Bibi akan mengawasi kalian dari jauh. Ingatlah, jangan takut, karena kita hanya pura-pura. Anak buah Bibi akan mengantar kalian ke mansion Bibi. Bibi sudah SMS Oma dan Opa untuk bekerja sama dengan kita. Setelah itu, barulah kita mulai bersandiwara. Kalian bisa bersembunyi di kamar rahasia di mansion Opa dan Oma. Akan mengurus semuanya, ucap Sela kepada Alpha dan Abel. Oke Bibi, ucap Abel dan Alpha bersamaan. Sementara Reza dan mengacungkan jempolnya. Abel dan Alpha pun turun dari mobil dan menuju tempat membeli es krim. Tidak jauh dari sana ada dua laki-laki yang berpakaian seperti preman, lebih tepatnya adalah preman. Mereka berjalan menuju ke arah Alpha dan Abel. Kak, apakah orang itu yang dibayar Bibi? Tanya Abel menunjuk ke arah orang itu. Tetapi mereka cepat sekali. Bibi bahkan belum menelpon mereka, ucap Alpha curiga. Bos, ada mangsa bos. Sepertinya mereka anak orang kaya. Kita bisa minta tebusan yang banyak bos, ucap salah satu dari dua orang preman tersebut. Kok benar? Ayo kita tangkap mereka, ucap orang yang dipanggil bos oleh preman yang satunya. Abel, sepertinya mereka bukan orang suruhan Bibi. Ayo cepat kabur, teriak Alpha menarik tangan Abel. Namun mereka sudah terlambat. Kedua preman itu telah menangkap mereka dan membawa mereka pergi dari sana. Teriakan Alpha dan Abel tidak didengar oleh Sela karena Sela berpikir itu orang suruhannya. Sementara itu Reza merasa ada yang aneh. Mama, mengapa mereka berteriak begitu kuat? Aku jadi kasihan. Bagaimana jika mereka kenapa-napa? Tanya Reza khawatir. Sayang, tenang saja. Sekarang kita pulang ke mansion ya, karena orang-orang suruhan Mama akan membawa mereka ke sana, ucap Sela menyalakan mesin mobilnya. Baiklah Mama, ucap Reza dengan perasaan yang tidak enak. Tidak butuh waktu lama, Sela pun tiba di mansion dan bergegas memarkirkan mobilnya. Ayo sayang, kita turun, ucap Sela memegang tangan Reza dan kemudian masuk ke dalam mansion. Terlihat Tuan Beler dan Marisa sudah menunggu mereka di ruang tamu. Mama, Om, bagaimana? Apakah Abel dan Alpha sudah kalian sembunyikan? Tanya Sela menatap Tuan Beler dan Marisa secara bergantian. Sela, seharusnya Mama yang bertanya. Kenapa kau sampai lebih dulu sedangkan Alpha dan Abel belum tiba sama sekali? Kau yakin telah menyuruh anak buahmu mengantarkan mereka kemari? Ucap Marisa menatap Sela. Apa? Mereka belum tiba. Bagaimana mungkin? Aku melihat mereka sudah membawa Alpha dan Abel, Mah. Ucap Sela kaget. Begini saja, sekarang telepon lagi anak buahmu. Mungkin saja mereka ada halangan di jalan. Ucap Tuan Beler mencoba membuat suasana tidak terlalu panik. Baiklah Om, ucap Sela, kemudian mengambil ponselnya di dalam tas. Belum sempat Sela menelpon anak buahnya lah yang telepon lebih duluan. Mereka menelpon. Ayo tunggu apa lagi, cepat angkat, ucap Marisa khawatir. Halo bos, aku sama sekali tidak melihat mereka di tempat penjual es krim ini. Apakah bos mengganti tempatnya? Tanya anak buah Sela tersebut. Apa? Jadi kau sama sekali belum membawa mereka? Tanya Sela khawatir. Tidak sama sekali bos, aku baru saja tiba di sini, ucap anak buah Sela di seberang telepon. Astaga, lalu siapa ada orang tadi yang mengambil mereka? Aku pikir itu kau, ucap Sela mulai semakin panik. Aku juga tidak tahu bos, ucap anak buah Sela tak kalah pusing. Tentu saja anak buah Sela tidak tahu, karena memang bukan dirinya lah yang menculik Alpha dan Abel. Ia saja baru tiba di sana sekarang. Astaga, bagaimana ini? Aku rasa tadi itu adalah penculikan sungguhan. Sekali aku minta kau cari mereka, berapapun yang kau inginkan, aku akan membayarmu. Tolong bawa kembali keponakanku ke mansion, ucap Sela mulai berderai air mata. Sela, ada apa ini? Ucap Tuan Beler kaget. Iya Sela, mengapa kau menangis? Di mana mereka? Dan kenapa mereka belum tiba? Tanya Marisa khawatir. Ma, Om, ternyata orangku sama sekali belum menculik Alpha dan Abel. Lalu siapa yang bawa mereka? Ucap Tuan Beler tak kalah paniknya. Aku tidak tahu Om, mungkin itu penculik sungguhan, ucap Sela menangis. Astaga Sela, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Marisa ikut menangis. To be continue.